Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Monggo mari kita semua selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan keyakinan kita tentang rentetan Yaumul Akhir. Setelah selesai membahas 7 tanda kiamat yang besar, sekarang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa al-imanu ngimani bihi kelawan ma an-nafhu apa utawi paniup fisuri dalam semprong. Jadi satu hal yang kita harus imani adalah bahwa Gusti Allah akan sudah menetapkan bahwa nanti di rentetan Yaumul Kiamat itu ada peniupan. Ada di sini fisuri, sur itu diartikan di sini semprong yang nanti ditiup oleh malaikat Israfil. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini kodok ketentuan Gusti Allah. Nanti ketika dijalankan, ketika sampai saatnya berjalan waktunya, saat terjadinya itu namanya qadar. Seperti beginian ini sudah tidak ada ikhtiar lagi bagi manusia. Kodok bisa rubah menjadi qadar tidak persis, itu bisa rubah tapi sedikit saja yang terkait dengan ikhtiar manusia. Tapi kalau sudah perihal yang seperti ini, tanda kiamat, urutan runtutan kiamat ini hampir mutlak tidak ada bisa yang tidak rubah. Kodok ya qadar ya kodok itu termasuk peniupan sangkakala semprong sangkakala kalau bahasa Indonesianya itu. Dawuh Gusti Allah qala ta'ala, dawuh sebab Gusti Allah ta'ala nufiha dan semprong dan tiup fisuri dalam sangkakala dalam semprong wa huwa utawi sur kornun, ini diartikan dijelentrehkan di sini. Kornun itu sungu yanfuhu kang nyebul fihi dalam sungu sapa Israfilu malaikat Israfil. Tanduk diartikan tanduk ini ibroh saja, apa itu kiasan saja, bagaimana supaya logika kita itu bisa memahami. Bentuknya seperti tanduk yang ujungnya itu ditiup gitu. Ini sebenarnya hanya kiasan, hanya analogi, hanya estimasi supaya logika kita bisa memahami. Persisnya ya tidak. Segala sesuatu yang di akhirat itu tidak bisa dilogikakan yang persis, itu tidak bisa. Hanya analogi saja, hanya kiasan. Kemudian wanfiqa bisuri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi.
illa man Allah. Terusannya ayat seperti itu. Fasoiko mongko kelenger akhira tegese jungkel maitan halimati man sapa wong kana kang ana sumeman minal ahya iku pira-pira wong kang urip. Jadi dengan adanya peniupan itu semua orang itu kelenger. Mbok bahasa Indonesia ini semaput. Kelenger itu ya enggak sadarkan diri dan kondisinya jungkel, maitan kalih dadi mati sapa wae wong kang urip. Ya begitu. Ing waktune itu au maghsyian utawa semaput alaihi antase nufikha bisuri mau man sapa wong kana kang ana sapa man kot mata kang wis teman-teman mati. Jadi orang yang sudah meninggal itu menjadi semaput. Nah iki lho. Wahum taiman al arwahu iku boro-boro ruh allati kang fil barzakhi dalam alam barzah. Jadi semua orang di sini man ini diartikan orang itu merasakan meskipun sudah mati itu merasakan semaput sing mati sing ojek urip njungkel kelenger menjadi mati. Masya Allah. Wa hadhihi nafakhatun wa hadhihi utawi kila nafakha fi nafakhatil ula dalam nafakha ula. Tiupan yang pertama. Jadi nanti itu malaikat Israfil itu meniup 2 kali. Ini tiupan yang pertama. Tiupan pertama ini membuat manusia mati semua yang sudah mati menjadi kelenger, menjadi semaput. Ada pertanyaan yang nyeletik lah, terus tugasnya saya apa malaikat Israfil itu? Tugasnya kan masih nanti. Wallahu alam, gak usah dipikir jeru-jeru, gak mampu logika kita. Jadi alam pemahaman kita itu di alam pikiran, alam keyakinan kita itu ya di alam keyakinan. Jadi ada 2 alam dalam diri kita itu. Nah, hal-hal yang seperti ini langsung dicemplungkan saja dalam alam keyakinan. Nanti kalau tiba saatnya kita baru hada ma'adar rahmanu itu loh. Nanti baru mengiyakan, oh begini tuh runtutan di hari kiamat itu gitu. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, saya ingin menambahkan, ingin meyakinkan bahwa ketika kita mempelajari beginian ini loh, ganjarannya gede. Ojo ngatekno wong sing ngomong kok bahas akhirat, apa manfaatnya? Kan ada yang usul seperti itu. Justru orang cerdas itu adalah orang yang semua perbuatannya, semua perilakunya itu berkepentingan akhirat. Itu hadis loh itu. Nah ini menurut definisi kalau kita searching gitu ya, orang cerdas itu orang yang berpikir untuk kepentingan the future, untuk pikiran masa depan. Nah ini kalau digabungkan kan sama. Masa depan yang hakikat itu yang betul ya masa depan akhirat. Kalau masa depan dunia saja lah ya apa 100 tahun paling lama. Di akhirat itu enggak ada ukuran tahun, enggak ada ukuran windu, enggak ada ukuran abad. Unlimited time, tidak terbatas waktunya. Lu ngono kok mosok gak tene diurusi. Keliru kalau kita seimbangkan urusan dunia dan akhirat. Keliru itu. Gak seimbang belas urusan dunia dan akhirat itu. Dunia itu urusan kecil. Akhirat inilah yang urusan besar gitu loh. Terlalu gede kalau disamakan. Akhirat kalau disamakan dunia itu terlalu besar. Dibalik terlalu kecil dunia ini kalau disamakan dengan akhirat. Itu loh yang harus kita ngeh gitu. Ada lagi di kitab saya kemarin saya itu ngaji di Tambiul Ghafilin itu. Wong iku aneh, sing urusan akhirat iku lho, sing mayoritas itu urusan menungso itu nek nuruti nafsu gak seneng ngupayakno. Urusan padahal itu urusan menungso sing harus kita upayakan. Tapi nek urusan dunia mestine iku wis urusane Gusti Allah, wis urusane malaikat Mikail bagi rezeki. Lah apa kok gopoh ngurusi dunia?
Ada pengertian begitu kemarin di Tambihul Ghafilin. Jadi coba kalau kita renungkan, masa kita nggak percaya dengan Gusti Allah? Rezeki itu kita belum lahir itu loh sudah disiapkan. Mosok nggak percaya? Sadurunge Gusti Allah menciptakan tumbuhan, bahan makannya tumbuhan sudah diciptakan, ono banyu, ono udara, ono tanah. Keberadaan tumbuhan itu dalam rangka mempersiapkan rezekinya binatang. Keberadaan binatang dan tumbuhan dan air segala macam itu disiapkan untuk rezekinya manusia. Lho gitu. Lho ngono kok ono konspirasi pengen pembunuhan manusia secara massal karena tidak meyakini bahwa sumber daya alam ini bisa mencukupi manusia yang sudah 8 miliar. Ini kan keliru. Keyakinannya cetek gitu berarti. Gak percaya karo dum-dumane pangeran. Saya baleni lagi bahwa urusan dunia itu ya monggo dipikir tapi aja jero-jero. Kaya gak percaya pangeran ae. Ikhtiar semampunya. Ya wis kalau sudah notok kapasitas kemampuannya sudah habis ya sudah. Kita tawakal pada Allah, enteng awak ini. Tapi sing urusan akhirat itu kalau dijarno ya neraka awak dhewe. Kalau kita tidak serius ngurusi akhirat, ya wis nafsu, setan segala macam ini gampang jelomprong no menungso itu. Baik. Nah, inilah keyakinan. Jadi nanti kalau kita di akhirat itu seperti ini rentetannya. Saya kemarin tanya seorang, apa bengi-bengi ya merenung-renung bayang nang kono akhirat kuwi apa? Lu kok pinter teman sampean. Itu besar sekali pahalanya. Seperti kita ini diajari untuk memerenungkan, meyakini apa nanti gitu, supaya enggak terkaget-kaget. Dan supaya ta'abbud kita, ibadah kita itu tidak setengah-setengah begitu loh. Pon. Fasoika mongko kelenger sapa man wong fis samawati kang ana ing dalam langit, wa manan wong fil ardi lan ing dalam bumi, ilaman kejaba man syaa wong syaa kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Man di sini sudah tidak wong lagi. Wahum utai man Jibrilu iku malaikat Jibril, wa Mikailu malaikat Mikail, Asrafilu malaikat Israfil, wa malakul mauti lan malaikat maut. Jadi man di sini isinya sudah tidak lagi manusia tok. Man di sini isinya ya manusia ya malaikat, makhluk Gusti Allah. Nah, man di sini ginian ini namanya isim mausul. Jadi tidak mati. Yang dikersakno Gusti Allah berupa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malakul maut. Pada saat peniupan pertama itu tidak mati. Fa innahu mongko satemene Jibril, Mikail dan saterusnya layamutuna iku ora padha mati indan nafkhati nalikane peniupan pertama mau kawairihim kaya liyane malaikat Jibril sifat minal malaikat saking pira-pira malaikat bal yamutuna balik bakal mati ba'daha sakwuse nafakho gitu. Jadi meninggalnya malaikat-malaikat itu tidak bareng ketika nafakho pertama, peniupan pertama itu ditiup. Wa yahyuna lan urip sapa malaikat kabeh qoblal nafakhati saniyati sakwuse sadurunge nafakho kedua. Jadi idenya atau yang kita harus yakini nafakho peniupan itu dua kali. Pertama peniupan mematikan, kedua peniupan menghidupkan lagi ya. Ketika peniupan pertama mati semua itu tidak termasuk malaikat. Tetapi malaikat itu setelah itu mati. Nanti urutannya yang terakhir tuh enggak salah di kitab lain ya. Terakhir itu malaikat Israel. Terakhir malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Dia mencabut nyawanya sendiri itu teriaknya kalau orang itu hidup menjadi mati karena mendengar teriakan sakitnya malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Seperti itu kalau salah penjelasan di kitab lain bukan di sini. Nah, setelah mati semua itu nanti malaikat-malaikat
ini hidup duluan. Wayahyuna iki penjelasannya, dan padha urip sapa malaikat kabeh mang qabla nafati saniyati sadurunge nafakha saniyah. Sapa wae wahamalatul arsy, malaikat-malaikat penyangga aras, wa khazanatul jin jannati wan nari, lan malaikat-malaikat penjaga surga dan neraka, wal khuru dan bidadari, wal waladani dan waladani lan pira-pira bocah, wa syuhada'u lan pira-pira syuhada. Fa innahu mongko satemene hur waladan waladan dan syuhada yakununa iku padha ana sapa hur waladan syuhada bidadari anak-anak dan para syuhada fi sughlin iku ketungkul binaimihim kelawan kenikmatane hur bidadari para anak-anak kecil dan syuhada tadi. An haulin saking pekewuh tilkan nafakhati saking mengkono-mengkono nafakha. Ketika ditiup itu nuansa itu repot hiruk pikuk, kecuali 3 kelompok ini sibuk dengan menikmati kenikmatan-kenikmatannya. Hadza utaiki qaulu ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua rusak illa wajhah kejaba Gusti Allah. Nah, ini loh penjelasannya, detailnya itu semuanya itu mengalami binasa pada saat antara peniupan pertama dan kedua gitu. Jadi ketika yang kedua mulai sebelum ditiup ini hamalul arsy ini, yang dihidupkan dulu itu malaikat-malaikat, kemudian ini dihidupkan di kedua. Sebelum peniupan kedua itu termasuk hur apa ini bidadari, anak-anak dan syuhada itu sudah dihidupkan. Dan ketika ditiup itu begitu dahsyatnya dan sibuk semua kecuali 3 kelompok ini. Sibuknya adalah sibuk menikmati kenikmatan dirinya. Nah ini ingkanal muradul, ini dijelaskan halikun itulah apa, rusak itu seperti apa gitu ya. Nah ini dulu yang saya ingat pakai pedomani penulis buku ternyata surga dan neraka tidak kekal itu loh, nggak bisa memahami ini. Diartikan halikun itu rusak, berarti nek gak rusak lah padha karo pangeran, dia tidak mau menyamakan dengan pangeran sehingga surga neraka dianggap rusak. Yang tidak rusak hanya Gusti Allah gitu. Bahwa surga neraka itu tidak rusak, tapi beda tidak rusaknya surga neraka dengan tidak rusaknya Gusti Allah. Kalau tidak rusaknya Gusti Allah memang embedded dalam diri Gusti Allah itu tidak rusak. Tapi kalau surga neraka itu tidak rusaknya itu dikersakno Gusti Allah, bisa tidak rusak, persisnya baik enaknya itu seperti itu. Jadi kalau Gusti Allah menghendaki rusak, ya rusak. Kalau karena Gusti Allah sudah berjanji nek surga neraka itu dibuat kekal, maka surga neraka juga akan jadi kekal. Ini ingkan alamun ono apal muradum apa iki arti karep bil halaki klan rusak fi kalam qaul ta'ala qabilatul fanai, itu bangsa nerima rusak. Jadi dimaksud halikun itu bisa menerima rusak bidzati klan dan fal umumu mungko umum ala dhahirihi ikan tasih dhahiri. Jadi umum pemahaman umumnya itu simpel seperti itu. Li'anna kullama adahu krana satemene saben-saben barang adahu kang ngliyani Gusti Allah Ta'ala mungkinul wujudi iku mungkin wujud qabilun lan nerima lil adami maring ketidakadaan. Sebab apa? Selain Gusti Allah itu menerima tidak ada sebelum wujud. Jadi juga menerima tidak ada setelah wujud. Beda dengan Gusti Allah tidak menerima. Jadi
wujudnya Gusti Allah itu tidak ada awalnya. Wujudnya Gusti Allah juga tidak ada akhirnya. Beda dengan selain Gusti Allah, wujudnya itu ada awalnya, dan sebelum awal itu ada Adam, ada tidak adanya. Wah, ini ada blanknya gitu loh, ada kosongnya. Nah, setelah ditiadakan juga begitu, ada tidak adanya. Dan ini Gusti Allah enggak menerima tidak ada sebelum ada, itu enggak ada Gusti Allah. Demikian juga Gusti Allah tidak menerima ketidakadaan setelah ada. Jadi Gusti Allah tidak ada awalnya dan ada akhirnya, tidak ada awal dan akhirnya Gusti Allah itu. Nah, itu namanya wujudnya Gusti Allah itu dibentengi dengan qidam dan baqo. Qidam itu tidak ada awal, baqo tidak ada akhir. Beda dengan wujudnya selain Gusti Allah. Wa in kanal muradu lamun ono, jadi yang dimaksudkan halikun di sini itu adalah bisa menerima rusak. Nek bisa menerima rusak itu sebelum ada itu tidak ada. Kalau dirusakkan menjadi tidak ada. Wa in kanal muradu lamun ono al muradu maksude bihi kelawan halikun iki kulusain. Kelawan halikun adamal intifai iku ora ana ning ngalap manfaat bihi kelawan syai' bil amatati kelawan mateni au tafrikil ajzai utawa pisahe juz. Nek diartikan bahwa halikun ku rusaknya apa iki badan karena mati atau hancur, ustusnya itu dan jabakan minhu saking kulusai apa al arsyu wal kursiyu wallahu ilahirihi. Jadi kalau yang dimasukkan halikun rusak karena mati atau karena hancur itu ada perkecualian. Apa saja? Ini kecualiannya: arash, kursi, lohil mahfud, qalam, jannah, wanar, waman fihima wal arwah. Jadi yang dimaksud, kalau dimaksud halikun itu rusaknya adalah mati atau hancur, itu adalah ada perkecualian. Meskipun makhluknya Gusti Allah ini diperkecualikan, dan ini karena dikehendaki Gusti Allah tidak rusak. Apa saja itu? Aras, kursiun itu singgasan ya Gusti Allah itu sendiri. Sehingga lohil mahfud, kolam, wal jannah, wanar, waman fihima, dan orang yang ada di surga neraka itu kekal. Wal arwahulan ruh itu kekal. Tidak ada ruh itu mati, itu tidak ada. Ini ya, keyakinan itu seperti itu. Jadi disebut mati itu ya karena jasad kita ditinggal oleh ruh. Terus sebenarnya yang merasakan sakit dan tidak diri kita ketika gabung antara roh dan jasad itu siapa sih? Yang merasakan itu roh atau fisik? Kan kita tidak tahu, masih ada koneksinya, masih ada hubungannya. Kalau fisik dilukai misalkan, sensor saraf merasakan, terus cangkemnya jerit. Lu sing jerit itu hakikati itu rohnya atau fisiknya? Loh ini loh. Lah nanti ketika roh ini dipisahkan dari mayit, fisiknya di apa-apano itu secara ilmu dohir ya gak ada hubungan kalau roh, tapi hakikatnya masih ada hubungannya. Loh ini loh ilmu keyakinan. Makanya kalau mandikan jenazah itu harus halus. Kalau kenyataan temperatur udara itu terlalu dingin, kalau bisa airnya direbus supaya nggak terlalu nyolok antara perbedaan air dengan fisiknya. Pokoknya masih ada perintah-perintah yang secara logika itu bisa dirasakan. Bayangkan ngersiki kukune itu nggak boleh dengan sembarangan. Diperintahkan dengan gagange daun doro. Itu kan halus gagangnya. Kita bayangkan gagangnya daun singkong aja ya, yang ujung-ujung sama pucuk-pucuk sebelah daun itu kan halus. Loh itu diperintahkan untuk digunakan untuk ngersiki kuku, gak sakit.
Orang mati itu di penjelasan yang lain, orang mati itu semua unsur fisik ini merasakan kesakitan, melebihi dibakar. Nah kalau baru terbakar terus kena banyu apa enggak? Sakit. Nah seperti itu bayangannya. Jadi jangan dikira tidak sakit. Makanya ada perintah mensucikan jenazah, ngeramut jenazah itu kok kasar-kasar, ditebak-tebak, ya, ngulesi, ngafani, ngangkat ke keranda itu harus halus. Nah ini ilmu keyakinan. Meskipun dohirnya itu gak iso muni apa-apa, panjen sudah terpisah itu kan dohir gitu. Jadi roh itu tidak mati. Summa nufikha mong kali-kali den tiup fihi ing dalam semprong ukhra apa tiupan kang kaping pindho wahya utai iku an-nafhatus sani. Ini disebut apa ini tiupan yang kedua. Mari ngono sudah dihidupkan semua, sudah beres semua, rusak semua tadi. Nah ini kecuali roh ini kan gak rusak sebenarnya. Mati itu kan mati karena lihat apa ini aras, kursi, lauhil mahfud, kolam, jannah, swarga, neraka dan orang yang ada di situ dan roh itu tidak rusak, ada perkecualian. Mari ngono summa nufikha fihi ukhra dan itu tiupan yang kedua. Nah, sekarang yang ditentukan arwah tidak meninggal itu setelah tiupan kedua ini seperti apa? Ceritanya nanti kasusnya wadhalika utai mengkono ba'da ayyamura tiupan kedua ini apa ba'da ayyamura sause ento perintah sama Allah Gusti Allah sama ing langit antam matara yam turu antam turu ento udan ngudani sama langit fayan zilu mongko temurun minha saking langit apa mau banyu fayan butuna mongko cukul sama makhluk minhu saking mak kamayan butul bak lu kaya oleh cukul apa abaklu janganan sayur. Jadi setelah ditiup ini secara dohir itu Gusti Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan air. Nah dengan hujan itu cukul apa saja yang tertanam di situ. Nah ini logika kita mengatakan ya mayit-mayit itu tumbuh hidup seperti sayuran begitu. Kalau kita pernah melihat musim-musim spring di wilayah yang lintang tengah sana, spring itu kalau di Eropa itu ya mulai Februari, mulai Maret ini ya. Jadi setelah es itu mencair, itu semi apa ini tumbuhan-tumbuhan yang tadinya mati semua sepertinya gitu, tumbuh semua, masya Allah bagus gitu. Yang memang sudah sebelumnya kan sudah bagus memang tanaman-tanaman apa saja kecuali apa ya kayak pinus itu loh yang dikatakan evergreen yang selalu hijau. Tumbuhan itu masya Allah cemukul gitu loh. Nah saya itu ketika melihat itu juga pernah bayangkan somben tiupan itu seperti ini. Ora trimo tumbuhan sing muncul ya roh nungso itu ndoleki jasate terus muncul apa itu hidup. Ada pertanyaan akal loh, ya apa orang yang sudah jadi debu? Ya gampang saja toh. Ya apa orang sing wis dimakan ikan bareng ngono ku. Gusti Allah gampang saja wong zat atau zat itu kan tidak pernah hilang. Materi itu tidak pernah hilang dalam fisika itu materi itu tidak pernah hilang. Yang bisa itu konversi ke energi. Materi rubah ke energi. Kertas dibakar, kertasnya hilang kan jadi panas. Panas itu juga tidak akan hilang. Temperatur tinggi kata itu kan mudun, dia akan menyebar kan tidak hilang. Menyebar mudah, mengembalikan ya mudah bagi Gusti Allah gitu. Jadi jangan terlalu dibayangkan itu mukhal kesulitan, tidak. Saya
berusaha memahami dengan fisika itu, oh gitu tuh. Apa mana cuman balik ngerubah, wong gawe lu Gusti Allah tuh bisa. Kapasitas Gusti Allah, kekuasaan Gusti Allah menciptakan itu yang asalnya nggak ada menjadi ada saja itu bisa. Apalagi yang sudah pernah ada, bahannya masih tersisa, ya sak gampang-gampangnya bagi Gusti Allah. Jadi kreasinya Gusti Allah baik yang kita bisa pahami maupun tidak kita pahami itu bagi Allah gampang semuanya. Gitu. Cuman bagi manusia ono sing gak kena dipahami, ono sing bisa dipahami, ya, gitu. Nah, seperti ini nanti keadaannya di yaumul akhir itu. Ketika sudah muncul nanti muncul semua bentuknya sudah macam-macam. Belum ini saya ingat ada pidatonya seorang tokoh besar. Kok begitu yakin kalau akhirat padahal ya gurung pernah mengalami. Jadi ini gitu. Belum pernah. Ya siapa yang pernah, belum ada yang pernah mengalami kecuali Nabi Idris. Sudah di surga. Katanya pengen tahu saja tapi kok nggak mau balik. Ya, inilah agama itu ya full. Khasnya agama itu berkeyakinan. Kalau orang nggak beragama ya wong sing mengingkari keyakinan bisa dianggap tidak beragama, minimal meragukan dengan agamanya. Khasnya agama itu harus ditancapkan dulu keyakinan. Keyakinan dinancap kokoh baru tumbuh seperti pohon itu tumbuh bunga, tumbuh daun, buah begitu. Nah, ini akidah ini tidak ditancapkan kokoh, keyakinan ini ya nanti buahnya mendrip-mendrip, atau bisa berbuah juga goyang begitu loh. Jadi kalau orang goyang di perjalanan, proses berbuahnya ini goyang, ya jelas tancapan akarnya itu kurang kuat. Nah sekarang ini pada saat ini mari kita kuatkan. Wis ojo dinyang, jangan ditawar ya hal-hal yang terkait dengan keyakinan beginian ini. Percuma kita malah mandorot kalau ditawar gitu. Malah merusak ta'abbud ibadah kita. Sayuk ditambahkan keyakinan sehingga kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin semangat ta'abbud kita. Wa bainan nafkhataini lan iku antara dua tiupan arbauna sanatan utai 40 sanatan apane taune. Peniup pertama dengan peniup kedua itu 40 tahun. Lah 40 tahun itu tahunnya itu sudah tahun akhirat. Nah, tahun akhirat dengan tahun sekarang ya berbeda. Wallahu a'lam. Katanya ada hitungan kita hidup itu kalau dihitung dengan tahun akhirat itu hanya berapa menit gitu, 8 menit atau berapa gitu. Hidup rata-rata di dunia ini. Pun hadirin rahimakumullah, wa mimma yajibu lan iku terang saking perkara wajib i'tiqadu hu apa menikoti wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, demikian yang kita bisa tambahkan, kita bisa mutolaah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan keyakinan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.